mereka ada faktor, salah satunya iri. Faktor iri dengki. Karena ternyata mereka ngomong begitu itu maksudnya punya kepentingan. Mereka pingin jadi salah satu orang yang diutus oleh Allah itu. Dan perlu diketahui bahwa kerasulan Nabi Muhammad ini bahkan sudah diprediksi oleh Nabi Isa dalam kitab Injilnya. Juga sudah pernah diprediksi dalam kitab Taurat oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi ternyata betul ketika Allah benar-benar mengutus seorang rasul yang salah satu tugasnya adalah memberi peringatan, di mana mereka sebelumnya bersumpah seandainya datang kepada kami sang pemberi peringatan itu, pasti mereka akan menjadi lebih mendapat petunjuk dibanding salah satu dari umat sebelumnya, yakni Yahudi dan Nasrani. Barang diutus sungguhan, mereka orang yang pertama menjauhi kebenaran itu. Hanya sekelompok kecil yang tidak punya kepentingan apa-apa yang kemudian menerima dengan penuh keyakinan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu penghalangnya hidayah itu diantaranya adalah semua penyakit hati, baik iri, dengki, sombong dan sebagainya. Itu bisa menutupi hati untuk menerima petunjuk dari Allah. Sombong itu juga bisa menghalang-halangi hidayah. Iri dengki menghalangi hidayah. Contoh konkretnya sombong lalu menghalangi hidayah itu ya seperti yang dilakukan oleh iblis. Iblis itu ketika diperintah oleh Allah untuk hormat kepada Nabi Adam, itu bukan tidak tahu kalau itu perintah wajib dari Allah. Kenapa iblis tidak mau menjalankan itu? Karena di dalam hatinya ada perasaan. Kalau itu diabadikan oleh Allah di surat Al-A'raf salah satunya, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Di surat Al-A'raf ayat 12, ketika Allah bertanya kepada para iblis itu, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, apa yang menghalang-halangi kamu kok tidak mau sujud ketika aku perintahkan kepadamu untuk bersujud? Apa jawabannya? Jawabannya iblis, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Surat Al-A'raf ayat 12. Berarti dia menolak perintahnya Allah. Menolak perintah Allah berarti dia menolak diberi petunjuk oleh Allah. Apa sebabnya? Sombong. Penduduk Mekah, kenapa? Padahal mereka sebelumnya bersumpah kalau datang kepada mereka pemberi peringatan, mereka akan mengikuti petunjuknya itu. Ternyata setelah turun kepada mereka, yaitu utusan Allah yang membimbing mereka untuk supaya
mengikuti petunjuk Allah itu ternyata mereka tidak mengikutinya. Apa sebabnya? Ayat 43 hampir sama seperti iblis, istikbaron fil ardi, karena mereka sombong, nggak terima. Mereka nggak terima kalau yang dipilih orang lain. Jadi yang dipilih orang lain, jadi maunya yang dipilih itu mereka. Ya Allah yang milih menjadikan Rasul yang nggak sembarangan orang. Pasti orang-orang yang memang punya pribadi yang mulia, punya akhlak yang mulia, dan jauh dari mementingkan kepentingan sendiri. Makanya orang yang sombong nggak mungkin diutus menjadi Rasul. Maka ayat 43 disebutkan istikbaran fil ardi, mereka yang menentang itu karena kesombongan mereka, fil ardi di bumi, wa makras sayyi, dan karena rencana mereka as-sayyi yang jelek. Wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahli, maka rencana yang jelek itu tidak akan menimpa, bahaya dari rencana jeleknya itu illa bi ahlihi, kecuali kepada pelakunya sendiri. Fahal yang duruna illa sunnatal awwalin, maka mereka hanyalah menunggu, yaitu berlakunya ketentuan yang berlaku pada orang-orang yang terdahulu. Falan tajida li sunnatillahi tabdila, maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi ketentuan Allah. Walan tajida li sunnatillahi tahwila, dan kamu juga tidak menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka yang sebelumnya sudah bersumpah kalau datang orang yang memberi peringatan mereka akan beriman, akan mengikuti petunjuk itu, ternyata kalah oleh sombongnya, kalah oleh iri dan dengkinya. Ini juga sekaligus menginformasikan kepada kita bahwa penghalang dari hidayah itu yang terbesar adalah semua penyakit-penyakit hati. Ngaji begini, kalau ada perasaan saya lebih baik, pasti gak gelem ngaji. Pasti. Jadi sombong itu yang bisa menjadi penghalang petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sampaikan lewat ayat ini bahwa penghalang mereka ketika Allah utus Rasul yang memberi peringatan kepada mereka, tapi mereka kemudian tidak mengikutinya, ternyata penyebabnya adalah istikbar, karena mereka sombong di muka bumi. Berarti semua penyakit-penyakit hati, apakah sombong, iri, dengki, dan lain sebagainya, itu yang menjadi sumber utama untuk menjadi penghalangnya hidayahnya Allah. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dijauhkan dari semua penyakit-penyakit hati.
Karena itu Allah memberi jaminan qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang yang selalu membersihkan hatinya, terutama dari semua penyakit-penyakit hati, sombong, iri dengki, ujub, merasa baik dan sebagainya. Selama masih ada penyakit-penyakit hati seperti itu, maka petunjuk Allah itu terhalang. Bukan karena Allah tidak memberi petunjuk, tapi terhalang. Sama seperti matahari yang begitu terangnya itu. Matahari itu terang benderang, tapi bagi orang tertentu matahari itu tidak terang, bukan karena mataharinya mati, redup dari cahayanya, krono sing melihat matahari itu meripate merem. Dengan merem gini saja langsung cahaya seterang matahari itu tidak ada gunanya. Lampu ini walaupun terang, sampai merem tetap gelap. Bukan berarti lampunya mati, tapi hati atau yang menerima cahaya lampu itu yang terhalang karena matanya terpecah. Karena itu ada syair qad tungkirul famu khulwal ma'i min saqami wa tungkirul ainu law asyamsi min romati. Lidah akan mengingkari manisnya bulan nek wonge awake greges. Mata akan mengingkari terangnya matahari kalau dipejamkan. Matahari itu gambaran petunjuknya Allah, hidayahnya Allah. Seterang apapun nek wonge merem tetap penteng. Yang menunjuk, kalau di ayat ini salah satu penyebab kenapa petunjuk itu terhalang, karena sombong, karena iri dengki dan sebagainya. Dan sombong itu dosa yang dilakukan oleh makhluk Allah pertama kali, yaitu pelopornya namanya iblis. Terus dosa kedua jenenge iri dengki. Saya kira itu mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Allah jadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, dan kita terus diberi oleh Allah kekuatan, pertolongan untuk terus istiqomah berada di jalan kebaikan. Mudah-mudahan kita terus istiqomah menjadi orang baik sampai akhir hayat kita. Meskipun lingkungan kita menggoda tidak baik, mudah-mudahan kita tetap jadi orang baik. Seko pecel iwake pitik, ojo pegel dadi wong apik. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa